Salam jumpa sahabat M2TV, saluran informasi, jalur edukasi dan sarana diskusi yang akan selalu mengupas data menjadi fakta, menyajikan informasi dan berita terpercaya, biar sahabat M2TV menjadi tahu dari yang belum pernah tahu. Dan kali ini kami akan mengulas tentang KPK semakin garang, fokus melakukan penangkapan. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV, biar kami akan tetap eksis untuk mengulas isu-isu menarik yang tentu akan menghebohkan. KPK semakin garang, fokus melakukan penangkapan. Ketika Ketua KPK Firly Bahuri dan semua pimpinan Komisioner KPK ikut terseret karena laporan subjektif beberapa orang yang terdiri dari mantan pimpinan KPK, mantan pengawas KPK, dan mantan penyidik KPK. Lalu semua prosedur penyelesaian dan tanggapan Dewan Pengawas terhadap laporan yang masuk diproses sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Dewan Pengawas KPK. Ketua KPK dan pimpinan Komisioner KPK diminta keterangan oleh Dewan Pengawas KPK. Setelah itu, laporan para mantan tersebut seperti kentut. Kadang bisa didengar bunyinya, tetapi tidak bisa dilihat wujudnya. Dan kadang tidak didengar bunyinya, tetapi tercium baunya. Setelah itu, laporan para mantan itu tidak ada apa-apanya, alias pret. Di sisi lain, akhir-akhir ini KPK semakin garang di saat sekelompok orang sedang memframing pemberitaan seakan-akan KPK sudah tidak memiliki progres berarti. Di saat sekelompok orang sedang mengacak-acak internal KPK, pimpinan komisioner dan penyidik KPK semakin kompak untuk menunjukkan eksistensi dan integritasnya. Dapat dibayangkan, dalam bulan April ini puluhan pejabat kena tangkap tangan dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Bermula dari operasi tangkap tangan terhadap Bupati Meranti CS dengan barang bukti puluhan miliar rupiah. Setelah itu, ada juga operasi tangkap tangan KPK dalam proyek kereta api di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Puluhan orang yang terdiri dari pejabat Kementerian Perhubungan dan pihak swasta tertangkap tangan dengan barang bukti puluhan miliar rupiah. Dan yang terakhir, pada hari Jumat tanggal 14 April 2023, Wali Kota Bandung Yana Mulyana kena operasi tangkap tangan dalam kasus penerimaan suap dalam proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Dengan operasi ini artinya Komisi Pemberantasan Korupsi sesungguhnya masih bernyali dan akan tetap melakukan penangkapan terhadap para koruptor maling uang rakyat untuk kemewahan diri sendiri, keluarga, dan golongannya. Dari penelusuran M2TV ke Gedung Merah Putih, diperoleh informasi bahwa dalam setahun terakhir masa kepemimpinan Komisioner KPK Firly Bahuri CS, KPK akan fokus melakukan operasi tangkap tangan terhadap para koruptor. Menurut informasi dari Gedung KPK, jika saja KPK mau fokus melakukan operasi tangkap tangan seperti yang dilakukan kepemimpinan Komisioner KPK yang lalu-lalu, maka mungkin saja setiap bulan KPK akan melakukan penangkapan. Tetapi
Tetapi ketika komisioner pimpinan KPK dengan ketua Firly Bahuri dilantik, maka grand design penanganan permasalahan korupsi di Indonesia sengaja diarahkan lebih fokus untuk pencegahan tindak pidana korupsi. Sayangnya, ketika Firly Bahuri CS sedang fokus untuk melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap tindak pidana korupsi, publik mencibir kinerja Firly Bahuri CS, bahkan mengumpat seakan KPK sudah tidak bergigi dan terkesan mati kutu dengan KPK di masa kepemimpinan Firly Bahuri. Untuk itu, dalam setahun di akhir masa jabatan komisioner KPK ini, KPK akan fokus melakukan operasi tangkap tangan dan segera menaikkan beberapa kasus yang sedang dalam proses penyelidikan menjadi penyidikan. Lalu akan ada banyak tersangka yang akan diumumkan oleh KPK. Biar rakyat bisa tahu, Komisioner Pemberantasan Korupsi di bawah pimpinan Firly Bahuri masih solid sampai hari ini. Jika kita membandingkan progres kerja yang dibangga-banggakan Abraham Somad CS di masanya, sepatutnya publik harus diberikan edukasi. Dengan perubahan Undang-Undang KPK dari semula Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan perubahan ini, ada perintah Undang-Undang KPK yang baru supaya Komisi Pemberantasan Korupsi tidak hanya melakukan penangkapan dan penangkapan terhadap para koruptor saja, tetapi bagaimana peran KPK untuk lebih fokus melakukan edukasi pencegahan tindak pidana korupsi. Inilah yang menjadi dasar bahwa memang KPK pada masa Abraham Somad dan KPK pada masa Firly Bahuri memang tidak sama karena adanya perubahan Undang-Undang KPK. Dan ketika kita melihat kualitas kerja KPK pada masa kepemimpinan Abraham Somad, meninggalkan banyak permasalahan bagi institusi KPK. Ada pejabat yang ditetapkan sebagai tersangka tetapi tidak memiliki dua alat bukti yang sah. Ada pejabat ditetapkan sebagai tersangka sampai meninggal, perkaranya tidak disidangkan. Hilangnya bermacam-macam alat bukti ataupun barang bukti yang sudah disita oleh KPK. Hal ini supaya kita mengingatkan Abraham Somad CS tidak terlalu bertepuk dada. Dan di waktu sekarang, kami sarankan untuk semua pejabat di daerah, jauhkan diri Anda dari perbuatan menggunakan uang negara untuk memperkaya diri sendiri, keluarga, dan kelompok Anda. Sepandai-pandai Anda bermain dengan uang rakyat, satu saat akan jatuh dan Anda akan menyesali segalanya di dalam ruang tahanan KPK. Ingat, penyesalan akan hadir di akhir dari segalanya. Tidak ada yang bisa tutup-tutupi dengan kecanggihan alat komunikasi yang dimiliki KPK. Dan jika Anda masih tetap menilai uang rakyat, itu berarti Anda sedang menulis takdir Anda sendiri. Anda sedang menunggu waktu untuk merasakan bagaimana nikmatnya makan nasi jagung di dalam penjara.